Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari yang dinamakan dengan riset kualitatif. Nah, saya tidak tahu apakah kalian semua mungkin sudah berpengalaman melakukan riset yang sifatnya kualitatif, tetapi ini sangat berbeda dengan yang sudah pernah kita kerjakan lawannya, yaitu kuantitatif. Dan kuantitatif itu saya rasa adalah yang mungkin sudah pernah kita alami atau kalian kerjakan mungkin di kuliah Statprop atau mungkin di pengumpulan data. Kan kemarin kita sudah belajar survei ya, dan kebanyakan Anda semua sudah pernah melakukan survei, dan biasanya itu akan dianalisis secara kuantitatif, nunjukin graf gitu kan. Jadi misalnya berapa perempuan, berapa laki-laki, kemudian berapa yang setuju, berapa yang tidak setuju, itu semua ditunjukkan dengan angka kan ya, ditunjukkan persentase, angka, dan graf segala macam, itu semua kuantitatif. Nah, untuk kualitatif ini mindset kita memang harus diubah nih, diubah sama sekali. Nah, saya juga akan disclaimer dari awal, saya pribadi pengalaman di qualitative research juga tidak banyak. Jadi saya juga pertama kali mempelajari metodologi ini juga saya sempat kesulitan untuk memahami maksudnya apa sih seperti ini, karena tidak mengikuti apa namanya ya, intuisi yang selama ini saya tuh sudah terbiasa. Nah, mungkin karena saya datangnya dari ilmu komputer, sangat terbiasa dengan hal-hal yang bersifat numerik. Jadi kalau ngerjain riset, oh saya tahu ini ngukur akurasi, ini ngukur presisi, itu sesuatu yang bisa yang tangible gitu, yang bisa saya hitung, saya bisa membayangkan, oh 9 itu lebih besar daripada 5. Tetapi untuk kualitatif ini, itu semua dibuang tuh, semua mindset yang sudah kita pikirkan 9 lebih besar dari 5, semuanya itu berubah sama sekali. Jadi saya mohon diberi masukan juga kalau misalnya di sepanjang penjelasan ini Anda mungkin lebih tahu daripada saya, sangat mungkin. Oke, jadi kita langsung mulai ya. Emangnya kayak apa sih Bu yang beda banget itu? Nah, kita akan lihat nih karakteristik dari metode kualitatif. Nah, kita bisa lihat 8 poin ini yang menjadi poin utama dari qualitative method dan bagaimana dia dibedakan dari yang kuantitatif. Oke, saya akan beri waktu sedikit untuk memperhatikan poin-poinnya. Oke, nah mungkin ada yang sudah pernah lihat ya, udah pernah kebayang, lihat istilah-istilah ini, sudah punya bayangan. Saya akan fokus ke beberapa poin yang sangat beda dengan riset yang saya ya, paling tidak yang saya ketahui dulu. Jadi kita akan mulai dari yang pertama, yaitu natural setting. Nah, jadi yang dinamakan riset eksperimental misalkan, atau misalkan riset yang yang ada experimental setup-nya, ataupun case study juga kadang-kadang ketika kita mengerjakan riset, kita mengambil data kita dan kita kerjakan di lingkungan yang kita ketahui. Jadi kalau misalnya case study pun kadang-kadang kita ngumpulin orang-orang di dalam satu ruangan di mana kita in control. Ini saya lagi mengerjakan riset gitu. Saya undang interviewer, lalu kita membuat suatu situasi yang buatan gitu. Jadi settingan yang kita buat untuk melakukan interview, untuk mengambil data itu adalah sesuatu buatan. Jadi misalnya kalau ngambil data, misalnya saya ngambil data citra, ngambil data foto, saya harus set up suatu setup yang buatan yang terstandar. Mungkin background-nya harus bagaimana, objek yang saya foto harus berapa jaraknya dari kamera. Kalau misalkan saya mau wawancara, saya set up nih, ini adalah suatu setup formal di mana saya mewawancara seorang narasumber dalam setup yang semua sadar kalau dia saat ini sedang mengikuti metodologi suatu penelitian. Jadi interviewer sadar, saya sadar ini adalah kondisi yang dibuat untuk penelitian. Kalau kualitatif biasanya sebaliknya. Semua itu dilakukan di
tempatnya. Jadi misalnya saya sedang, mungkin saya sudah pernah memberi contoh ya, ketika saya mau meneliti komunitas tertentu, saya masuk ke komunitas tersebut dan saya melihat apa yang mereka lakukan, bagaimana keseharian mereka. Ketika misalkan ada yang mau menilai bagaimana pembahasan pembelajaran mata kuliah pemrograman di Fasilkom dan dia sit in di kelas pemrograman di Fasilkom. Ini ada di dunia di mana kejadian itu yang lagi diteliti itu, misalnya pembelajaran programming, itu tuh sedang terjadi. Itu memang tempatnya pembelajaran programming terjadi di Fasilkom di dalam kelas. Itulah settingnya yang memang kalaupun nggak diteliti dia akan di situ kejadiannya. Jadi inilah perbedaan pertama yang sangat jelas bahwa apa yang kita pelajari, yang kita teliti adalah kita telitinya di tempat di mana dia naturally occurs. Kita tidak membuat setup eksperimen, kita tidak menentukan parameter-parameter, kita biarkan apa adanya dia jalan dan kita melihatnya. Nah, ini hati-hati ya untuk natural setting ini, untuk kualitatif, ini ada dapat dikerjakan secara action research maupun tidak. Ingat ya, kalau action research itu artinya si peneliti ikut terlibat ya di dalam kegiatan atau hanya observasi. Jadi ada dua ya, ada dua ini. Jadi kita udah lihat bahwa metodologi itu semua yang sudah kita lihat dari kemarin sebetulnya tidak pernah saling lepas. Kecuali ini kuantitatif kualitatif jelas berlawanan ya, tetapi kadang-kadang ada saling beririsan antara komponen-komponen dari masing-masing metodologi. Nah, selanjutnya untuk riset kualitatif, nah researcher juga berperan sebagai suatu instrumen. Nah, instrumen ya, bukan berarti researcher menjadi pelaku, itu action research, tetapi research itu menjadi suatu instrumen. Karena data apapun yang kita dapatkan ketika mengamati, itu melewati kepala kita dulu, barulah dia jadi data. Jadi kalau misalkan saya ngambil citra, itu kan nggak lewat saya nih, saya pokoknya ngambil foto lewat instrumennya adalah kamera, saya dapat data. Misalkan saya pakai buat survei, itu instrumennya adalah kuesioner misalnya, atau interview yang sudah kita pelajari. Jadi itu saya edarkan. Dari responden masuk ke survei, jadilah data. Sedangkan untuk riset kualitatif, tools-nya itu adalah saya, adalah researcher-nya sendiri gitu. Jadi tidak menggunakan suatu objektif instrumen seperti kamera, seperti kuesioner, tetapi saya yang menanyakan pertanyaan melalui kepala saya dan saya memformulasikannya menjadi suatu observasi, menjadi suatu data. Jadi misalnya saya ngobrol dengan komunitas pedalaman gitu dan saya tanya, oh bagaimana kondisi fasilitas kesehatan di sini? Lalu mereka bilang, oh bagus, oh kurang gitu. Lalu saya yang memproses data itu, sebelum saya catat jadi data, saya tuh udah lewat kepala saya duluan. Sehingga bisa dikatakan bahwa instrumen pengumpulan data itu adalah saya. Dan tentunya caranya yang bisa dilakukan ada interaksi face to face, ada juga saya mengamati saja, bisa juga saya membaca dokumen gitu. Mungkin waktu SMA pernah nggak ya kayak turun desa gitu, biasanya dulu sih saya SMA dulu turun desa gitu, terus kita dikasih data-data dari kantor kelurahan gitu, kayak dokumen-dokumen gitu, dan kita pelajari baru kita tulis tentang apa yang kita amati dan interview. Selanjutnya kita memiliki banyak sumber data. Nah, biasanya kalau kita mengerjakan riset yang sifatnya kuantitatif, justru datangnya dari satu data itu hal yang penting untuk menjamin reliability dan validity. Kita bilang, oh data saya pakai tools ini yang sudah dikalibrasi, selesai. Tetapi dalam penelitian kualitatif, sumbernya banyak banget. Saya bisa nanya-nanya, saya bisa duduk mengamati, saya bisa melihat dokumen, saya juga bisa melihat rekaman. Jadi source-nya banyak sekali dalam yang bisa saya olah lewat instrumen, yaitu saya, untuk menjadi observasi, untuk menjadi kesimpulan saya. Lalu untuk penelitian ini biasanya saya lupa tulis di sini ya, often ya, biasanya dilakukan secara bottom up.
jadi secara induktif. Karena apa? Karena yang kita pelajari ketika mengamati di kualitatif ini biasanya merupakan contoh ya, merupakan kasus tertentu sehingga kita menggunakan contoh-contoh atau hal-hal spesifik tersebut untuk membangun analisis yang lebih general sehingga biasanya itu dilakukan secara bottom up. Lalu yang berikutnya adalah tentang emergent meaning. Nah, maksudnya adalah emergent di sini bukan emergency, tetapi apa yang muncul, apa yang emerge. Nah, jadi biasanya lagi nih, ketika mengerjakan riset kualitatif itu, kita tahu kita mempelajari suatu fenomena, tetapi kita tidak berusaha membuktikan sesuatu yang udah kita tentuin duluan. Melainkan kita menunggu apa sih yang muncul. Jadi misalnya saya lagi meneliti tentang pembelajaran pemrograman di Fasilkom, terus saya datang ke kelasnya, mengamati interview mahasiswa Fasilkom, mungkin melihat data, lihat dong contoh UTS programming seperti apa dari dokumen, dan seterusnya. Nah, kemudian melalui instrumen, yaitu muncullah suatu benang merah, muncullah suatu arti tentang fenomena pembelajaran pemrograman itu, dengan sendirinya. Ternyata saya lihat, ini ternyata pemrograman di Fasilkom itu misalkan cukup intens, atau apalagi nih hal-hal yang saya dapatkan. Ternyata mahasiswa dipaksa untuk belajar sendiri dan seterusnya. Jadi instead of saya punya target tertentu, saya mengamati dan saya menunggu sampai ada sesuatu yang emerge, ada sesuatu yang muncul tentang fenomena tersebut. Oke, yang terakhir tentang karakteristik adalah design evolutionary. Nah, seperti yang saya bilang, nggak cuma kualitatif sebetulnya, tetapi sepanjang proses pelaksanaan riset, metodologi itu selalu berevolusi, selalu berubah. Begitu pula dengan qualitative research. Walaupun ada prosedurnya, ada pakemnya lah ya, kita harus ngapain, lalu kita proses data dan seterusnya, tetapi nggak pernah sama antara satu dan lain riset, dan biasanya kita mulai dengan rencana seperti apa, ujung-ujungnya akan berubah sepanjang pelaksanaan riset. Ini wajar terjadi, bahkan tidak harus di kualitatif, karena kita harus menyesuaikan dengan data yang ada, menyesuaikan dengan constraint lainnya, dan juga feasibility. Jadi ini mungkin kenapa disorot di kualitatif, karena faktornya jauh lebih banyak yang tidak ditentukan dari depan. Kalau kita masih ngerjain kuantitatif kan biasanya udah banyak yang kita tentukan, sampel saya 20 orang, selesai. Kemudian data saya mau dikerjakan pakai sampling yang seperti apa, datanya mau dihitung jadi pakai uji hipotesis, itu banyak yang sudah ditentukan duluan. Sehingga yang bisa sepanjang perjalanan ternyata ada yang harus disesuaikan itu lebih sedikit harusnya. Sedangkan di kualitatif itu sangat sering nggak terjadi seperti yang direncanakan karena kita kerja di natural setting kan ya, dan kita tidak punya kontrol atas setting eksperimen kita. Ini bukan lingkungan saya, ini bukan turf saya. Saya harus ngikutin apa yang terjadi di tempat tersebut, sehingga banyak sekali penyesuaian yang biasanya terjadi sepanjang pelaksanaan riset kualitatif. Kemudian untuk mengumpulkan data di riset kualitatif, nah ini ada beberapa hal, interview cukup jelas ya. Kalau saya mau mengambil data, saya bisa tanya kepada siapapun yang sedang saya teliti, orang-orangnya ya. Kemudian observasi, berhubung saya kan tools tadi kan, saya kan instrumen, jadi saya juga adalah bagian dari riset. Observasi saya apa? Kemudian apa yang saya lihat itu bisa menjadi data dari qualitative research, tentunya dokumen tertulis maupun dokumen digital. Lalu yang terakhir ini tentang impression dan reaction. Nah, ini yang sengaja saya taruh terakhir karena saya sendiri masih kadang-kadang bingung dengan maksudnya apa sih di sini melalui impression dan reaction. Apa sih bedanya dengan observasi?
Nah, kalau observasi kan juga saya nih yang melihat apa yang terjadi. Oh, menurut saya ini terjadi, ini aneh nih, saya catat gitu. Ini kan observasi saya. Apa bedanya dengan impression saya? Ini saya sendiri agak bingung. Jadi silahkan saja Anda interpretasi sendiri atau mau mencari referensi tambahan. Sepemahaman saya, yang saya bayangkan tentang impression dan reaction ini adalah bahwa berhubung saya adalah tools nih ya, saya adalah instrumen pengambilan data. Tentunya kalau saya mengamati dan kalau saya melakukan interview, kesan dan pendapat saya itu sangat mungkin mempengaruhi apa yang saya cari selanjutnya. Jadi contohnya misalkan saya mendapat impression, oh ternyata kesan saya kayaknya kelompok yang sebelah sana ini deh terkucil, misalnya ya dalam suatu dunia, suatu komunitas gitu. Dan itu mau nggak mau reaksi saya atau impression saya, kesan saya kayaknya begini deh, saya merasa seperti ini, mau nggak mau itu akan mengarahkan interview lanjutan saya. Jadi saya mungkin akan lebih pengen berusaha nanya tentang orang itu, atau mungkin saya ingin mencari dokumen tentang orang itu. Mungkin jadinya saya jadi lebih banyak mengobservasi kelompok itu yang terkucil tadi. Sehingga impression saya atau reaksi saya terhadap apa yang terjadi itu akan menjadi rambu-rambu mungkin ya, rambu-rambu untuk mengarahkan observasi. Jadi selain observasi, saya juga mempunyai kesan. Jadi kesan saya ini seperti ini, dan itu menjadi suatu poin data yang dapat dilaporkan pada riset kualitatif. Jadi ini ada beberapa metode yang bisa dilakukan di dalam mindset kualitatif. Nah, kayak tadi saya bilang, hati-hati ini semua beririsan loh. Ada muncul tentang action research, ada muncul lagi case study. Nah, terus yang 4 yang di belakang, ini etnografi juga sudah muncul. Lalu ada yang dinamakan grounded theory, phenomenology, dan hermeneutics. Saya akan skip tentang grounded theory, phenomenology, dan hermeneutics. Saya akan mengarahkan kalian untuk melihat referensi-referensi yang ada di Scale. Saya sendiri, saya seperti yang saya bilang, saya khawatir yang saya sampaikan malah tidak tepat. Lebih baik Anda mencari referensi yang sudah dikurasi oleh tim dosen MPPI yang sudah diunggah di Scale. Jadi rasanya akan lebih memberikan pemahaman yang tepat jika Anda membaca referensi tambahan yang ada di Scale. Oke, saya akan pause dulu karena kita akan masuk ke kriteria yang juga merupakan poin penting, menurut saya poin paling penting tentang qualitative research, dan juga yang merupakan pokok bahasan di diskusi forum pekan ini. Jadi saya akan pause dulu sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Bu, ingin bertanya. Silakan, Dipta. Sebenarnya nggak tahu pertanyaan saya penting atau enggak, tapi saya masih agak bingung, Bu, kenapa paradigmanya itu dinamakan kualitatif sama kuantitatif, Bu. Saya sampai sekarang masih belum menemukan di mana sisi kualitatif sama kuantitatifnya itu, Bu. Kalau data kan, kalau di statistik itu data kuantitatif yang berhubungan dengan angka. Sementara kalau kualitatif kan kategorial. Nah, kalau yang di sini tuh apa cuma beda di apa instrumen pengambilannya atau kayak gimana? Saya itu kurang paham. Oke, jadi hati-hati betul. Ini sebetulnya tidak lantas berhubungan dengan kuantitatif dan kualitatif data dalam konteks kuantitatif tadi ya. Jadi bukan yang kategorial, tetapi lebih kepada karena di sini kita belum tentu bekerja dengan kategori. Nah, kalau dari respons Dipta, saya khawatir yang dimaksud Dipta adalah jadi di sini data kita ada yang termasuk ke misalnya umur, jangan umur itu angka. Ini masuk ke golongan yang pendidikan sampai SD, golongan sampai pendidikan SMP, dan golongan SMA misalkan. Nah, itu sebetulnya masih, kalau saya ngitung dengan angka nih ada berapa orang di golongan-golongan tersebut, itu masih termasuk riset kuantitatif. Karena saya berusaha menjelaskan dengan angka.
oh 20% itu pendidikan SD dan walaupun angka yang walaupun saya di sini saya menggunakan kategori ya seperti yang Dipta katakan, kategori kelompok yang pendidikan SD, SMP dan SMA. Nah, ini bukan yang saya maksud dengan kualitatif paradigm, tetapi yang saya maksud dengan kualitatif paradigm adalah justru saya mengamati, misalkan saya tulis, misalkan di sini pendidikan tidak dianggap terlalu penting di komunitas ini, pendidikan tidak dianggap terlalu penting karena jarang sekali ada yang berhasil keluar dari desa, dan akhirnya pada di saat dewasa anak-anak juga akan bekerja di desa ini menjadi petani, menjadi pengrajin sehingga pendidikan tidak dirasa penting. Itu yang dimaksud dengan pengamatan kualitatif. Bukan kuantitatif versus kualitatif data. Apakah sudah membantu menjawab, Dipta? Oke Bu, mulai paham. Terima kasih. Oke, silahkan yang lainnya kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi. Belum ada? Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, kita akan masuk ke mana dia? Kriteria untuk asesmen. Oke, jadi untuk mengakses atau menilai riset kualitatif memang tidak semudah kalau kita mau menilai riset yang kuantitatif. Yang saya maksud di sini adalah ketika kamu punya suatu paper jurnal misalnya yang mengukur performanya menggunakan angka, tentunya akan sangat mudah menilai, oh ternyata dia lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi metode yang dulu akurasinya 90, punya saya 95%. Jelas ya, kita bisa langsung menilai, oh yang ini lebih bagus misalkan. Atau misalkan saya melihat bahwa oh ternyata data yang dipakai dalam riset misalnya pengenalan wajah ini adalah riset wajah data citra wajah orang yang menghadap ke depan, tidak yang geser-geser. Jadi saya sudah bisa membayangkan, berarti kalau saya punya riset lain yang saya ingin mengerjakan yang sejenis ini, saya harus punya data yang ngadep ke depan aja. Jadi udah kelihatan seberapa bagusnya dia, seberapa saya bisa menggunakan setup ini untuk skenario-skenario lain, semua itu sangat mudah dibayangkan ketika kita membicarakan suatu riset yang sifatnya kuantitatif. Saya bisa tahu, oh ini reliable enggak, dia datanya cuman misalnya ada survei, responden dia cuma 15. Kan kelihatan nih, 15 masa iya sih saya bisa membayangkan ini kesimpulan dia valid, orang dia cuma nanya 15 orang. Beda dengan misalnya ada orang bilang, oh survei saya mendapatkan 100 responden. Secara natural, kita langsung merasa, oh ada 100 yang jawab, mungkin lebih bisa dipercaya hasil survei dia. Untuk riset kualitatif, kayak tadi saya bilang pada Dipta, bukan kita ingin menggunakan data kategorikal, tetapi kita literally poin-poin data kita adalah observasi. Poin-poin data kita adalah sesuatu yang tidak bisa diukur dengan angka. Jadi untuk menilai apakah suatu riset kuantitatif itu benar atau bagus, kita harus pakai kriteria yang berbeda. Kita nggak bisa pakai angka, nggak bisa pakai perbandingan yang sama. Nah, untuk menilainya, ini udah dari tahun 1981 dipakai nih kriterianya, sampai sekarang di referensinya masih dipakai nih si Guba ini. Dia mengusulkan bahwa ada 4 komponen, 4 kriteria yang perlu dianalisis untuk suatu riset kualitatif untuk melihat dia bagus atau tidak. Ada credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Dan di enforce ya sama ada Shenton 2004 yang menyatakan bahwa ini directly correlated dengan trustworthiness, bisa dipercaya atau tidak si
diskusi kualitatif research. Nah, saya ingin stop di sini sebentar. Akan dibahas, don't worry, saya akan bahas 4 kriteria ini, tetapi ini kan forum diskusi kita di MPPI pekan ini kan tentang 4 hal ini ya. Jadi saya tidak akan menjawab secara langsung follow up questions-nya. Seingat saya di forum diskusi itu adalah apakah itu kredibilitas, misalkan, kemudian kenapa dia penting dan bagaimana cara menilainya. Jadi saya tidak ingin Anda melakukan copy paste dari apa yang ada di slide-slide berikut ini ke dalam forum diskusi. Tolong di-rephrase menggunakan kata-kata kalian sendiri. Dan kenapa penting? Nah, itu tidak akan dibahas di dalam slide kali ini, itu saya serahin kepada kalian di forum diskusi. Oke, dari 4 poin ini, saya ingin tahu yang menurut Anda paling mudah atau paling sulit dipahami itu yang mana sih? Karena ini ya agak-agak vague ya, agak-agak ini maksudnya apa sih? Saya yakin Anda lihat tulisan credibility ngerti saya maksudnya, tapi kalau dikorelasiin dengan riset kuantitatif mungkin Anda tidak bisa menjabarkan definisinya dengan pasti. Jadi saya mau tahu deh, yang menurut Anda paling membingungkan itu tuh yang mana sih? Sekalian kita lakukan, aduh, maaf ya, saya rekam lagi sekarang sudah. Saya ulang dikit ya biar kerekam di rekaman nanti, yaitu kredibilitas adalah bagaimana kita yakin terhadap apa yang tertulis dalam suatu penelitian kualitatif. Caranya adalah mengecek apakah data yang dia pakai untuk mengambil kesimpulan tersebut reliable, bisa dipercaya nggak? Caranya adalah membandingkan dengan riset-riset lain yang ini. Jadi kita anggap riset-riset ini tuh semua anggota dari satu jenis penelitian. Mirip-mirip nggak nih mereka semua? Kalau paper yang sedang dibaca itu mirip dengan teman-temannya, anggota-anggota lainnya, maka dapat dikatakan bahwa dia dapat dipercaya, saya dapat memiliki kepercayaan bahwa yang dia tulis itu adalah benar. Nah ini, jadi untuk detailnya, untuk memastikan bahwa kredibilitas ini benar, nah itu kita ada beberapa kriteria yang bisa kita cek di dalam jurnal yang sedang kita baca. Apakah dia benar menggunakan research method dan metodologi yang benar? Taunya benar dari mana? Ya lihat teman-temannya tadi. Kedua, kamu apakah si peneliti prosesnya panjang nggak nih sebelum mengerjakan riset ini? Biasanya kita mengharapkan bahwa si peneliti sudah memfamiliarkan diri dengan apapun yang mau dia teliti, fenomena apapun yang mau dia teliti, komunitas apapun yang mau dia teliti, sebelum dia mulai mengambil data. Jadi biasanya dalam jurnal dia harus menceritakan kapan dia masuk ke komunitas tersebut, sejarahnya dia apa saja, sejarahnya dia sorry saya mau save dulu bentar. Sejarahnya tuh dia sudah mengerjakan apa saja dalam komunitas tersebut. Lalu yang ketiga adalah triangulation. Saya pending dulu ya, triangulation ini akan kita bahas di paling akhir. Dan semua responden itu diketahui siapanya. Jadi di sini ada isu yang biasanya muncul di qualitative research karena untuk dapat memastikan bahwa apa yang diamati, apa yang dia dapat itu adalah benar, biasanya penting untuk kita dapat mengklarifikasi bahwa kamu tuh nanya sama siapa gitu. Siapa sih yang ditanya? Respon seperti ini dapat dari siapa? Nah, ini yang kadang-kadang menjadi konflik dalam penelitian kualitatif karena ketika kita meneliti sesuatu yang mungkin sifatnya agak sensitif, biasanya responden itu tidak berkenan untuk dibuka identitasnya. Dan jadi di sini ada kayak trade off ya. Jadi ini ada balance yang perlu dikendalikan ketika kita mengerjakan riset kualitatif untuk menunjukkan kepada dunia riset bahwa riset kita benar. Kita perlu memberitahukan siapa sih yang kita tanya, respondennya yang mana sih orangnya, siapa sih itu, kepala desa kah atau siapa orang random. Tetapi di sisi lain sebagai ini supaya tata krama sih ya, nggak harus orang riset,
kadang-kadang kalau kita meneliti hal yang agak sensitif, agar mereka mau bicara sama kita nggak mau buka responden kita tuh siapa. Jadi nih mau gimana nih? Mau menghargai responden atau mau membuat diri kita dipercaya di riset? Nah, di sini ada masalah research ethics ya yang kita nggak bahas di dalam mata kuliah ini, dan saya nggak bisa kasih tahu harus yang seperti apa, asalkan Anda tahu bahwa pertimbangan ini adalah pertimbangan yang mungkin muncul ketika mengerjakan suatu penelitian kualitatif. Jadi untuk memastikan kredibilitas, ada beberapa hal lagi untuk melakukan member check. Kita bisa lihat seberapa terpercayanya dia, sama seperti yang selama ini sudah kita kerjakan ya, ketika nyari paper kan kita cek di Skimago reputasinya seperti apa gitu kan. Kemudian honesty itu dan segala macam, ini adalah hal-hal yang standar ya yang bisa dipakai sebagai kriteria ya untuk memeriksa apakah kredibilitasnya dapat dipercaya. Poin berikutnya adalah transferability. Nah, kalau Anda mencari referensi Google aja gitu ya, transferability, Guba gitu di Google, nah, ada satu hal, hati-hati agar tidak tertukar dengan istilah generalization. Generalization adalah seperti ini. Tadi kan saya sempat bilang ya, kalau penelitian kualitatif sifatnya bottom up. Kita mulai dari observasi-observasi khusus, kemudian kita berusaha mengambil kesimpulan yang lebih umum. Tetapi tentunya dalam penelitian kualitatif sangat bergantung pada konteks. Jadi ketika saya meneliti komunitas di A, di misalnya di mana nih, di Jawa Barat gitu, saya tidak mungkin bisa mengeneralisir, oh ternyata komunitas terpencil di seluruh dunia seperti ini. Tidak mungkin, karena semua riset kualitatif, semua observasi kualitatif yang saya dapat itu konteksnya tuh di Jawa Barat ini. Dengan segala macam hal yang dia percayai, agama di Jawa Barat, tata budaya Indonesia, ini semua relevan terhadap semua yang saya observasi di sini. Jadi hati-hati, bukan generalisasi. Bukan saya berusaha bilang bahwa oh saya mengamati ini di lingkungan ini dapat diterapkan, dapat saya kesimpulkan untuk seluruh dunia atau seluruh Indonesia. Bukan generalisasi. Sangat tidak mungkin, nearly impossible, karena fenomena itu sangat kontekstual. Nggak mungkin saya bisa memberikan suatu kesimpulan general dari suatu riset kualitatif. Tetapi kita mengadopsi suatu terminologi yaitu transferability yang diusahakan beranalogi dengan generalization. Jadi bukan generalization, tetapi kita coba ubah istilahnya menjadi transferability, di mana kita mengukur, kalau saya punya penelitian kualitatif di Jawa Barat ini, kira-kira metode-metode saya, kesimpulan-kesimpulan saya, data-data saya, seberapa mungkin sih saya mengulangi proses ini di Makassar, misalnya. Seberapa adaptable metode-metode yang saya lakukan di Jawa Barat ini untuk saya terapin misalkan di Prancis. Nah, ini adalah derajat fittingness atau degree of similarity. Dua konteks ini tuh mirip nggak? Bisa nggak sih saya, tentunya nggak bisa apa adanya ya, saya copy metode di sini, saya copy ke sini. Enggak, tetapi apakah mungkin saya ambil metode dari si Jawa Barat dan saya modifikasi untuk saya kerjakan di tempat lain. Nah, tentunya targetnya bukan untuk mendapatkan suatu model atau metodologi yang general ini bisa dipakai di mana-mana, tetapi untuk menilai, oh metode di sini benar kok, karena kalau saya ubah ininya aja saya bisa kerjain di tempat lain. Saya ubah jumlah persen orangnya, saya bisa teliti di lingkungan lebih kecil. Tadi di komunitas, sekarang di perusahaan. Dan apakah yang cara yang dipakai di satu tempat, oh kelihatannya ini doable nih, saya coba kerjain di tempat lain. Bisa nggak saya transfer ke konteks dan waktu dan lokasi lain dengan perubahan, tetapi bisa nggak saya transfer?
Kalau iya, maka saya bisa mengatakan bahwa transferability-nya itu bagus. Jadi untuk memastikan transferability ada beberapa metode. Nah, kalau misalnya di slide yang ada di Scale ada yang dinamakan purposive sampling dan thick description. Saya sampai cari tahu dulu maksudnya apa, karena saya sendiri belum pernah tahu apa itu purposive sampling dan thick description. Jadi intinya purposive sampling itu adalah beda ya, kalau kita lagi ngerjain kuantitatif, kita maunya kan sampling kita serandom mungkin. Untuk purposive sampling, justru saya menentukan duluan yang mau saya teliti itu siapa. Jadi saya udah memilih dengan intentional, dengan sengaja gitu, yang mau saya interview itu siapa saja, berdasarkan keahliannya, berdasarkan dia tahu atau enggak tentang fenomena yang sedang saya pelajari. Dari orang-orang yang tahu, saya baru lakukan sampling yang mana yang mau saya tanya. Lalu selanjutnya ada yang dinamakan dengan thick description, istilahnya begitu ya, thick description, di mana ketika saya melaporkan kegiatan riset saya tidak hanya menceritakan, oh berdasarkan respon dari si A, saya menyimpulkan ini. Tetapi saya perlu menyediakan detail yang deskripsi yang sangat detail, namanya thick description dari interaksi tersebut. Saya bisa mengambil kesimpulan ini tuh dari mana, pengalamannya gimana. Saya cerita, saya tahu, saya nanya si A nih, si A ini saya ketemu di mana, di rumahnya atau di kantor desa. Lalu dalam konteks apa? Oh, lagi ngopi-ngopi kah atau gimana? Ini lebih banyak informasi, lebih baik kadang-kadang untuk memastikan, untuk meyakinkan pembaca bahwa pengambilan data ini tidak sekedar oh kamu misalnya saya nanya satu pertanyaan, saya dapat respon, saya dapat kesimpulan, enggak. Tetapi saya perlu memberikan detail yang cukup agar pembaca bisa membayangkan konteksnya seperti apa sehingga bisa memahami kenapa si researcher mengambil kesimpulan atau mengambil observasi seperti itu. Berikutnya adalah dependability. Nah, di sini untuk meyakinkan bahwa kita konsisten dan kita dapat dipercaya, kita nggak bisa sih meyakinkan orang kalau kita konsisten, karena tricky, karena kayak tadi kan kita udah bilang evolutionary desain metodologinya berubah terus memang sepanjang pelaksanaan riset. Jadi hati-hati, bukan konsisten dalam arti tetap ya, tetapi konsisten dalam hal apa yang kita amati itu benar. Jadi bukan invariance, bukan tidak berubah, tetapi apakah yang kita amati itu, apakah kesimpulan kita itu dapat di-trace. Kita bisa nggak saya nge-trace, oh kamu punya kesimpulan itu dari interaksi yang ini, dari sampling yang ini, dari pengalaman kamu 2 bulan tinggal di komunitas ini. Jadi bisa di-trace nggak itu dapat dari mana? Nah, tetapi ini yang poin terakhir, ini saya mengambil ada suatu mazhab lah ya, yang mengatakan bahwa konsistensi dalam penelitian kualitatif adalah dependability. Tidak mungkin, konsep konsistensi itu tidak ada dalam dunia kualitatif, karena nggak mungkin hal sama terus. Jadi instead of konsistensi, istilah konsistensi dalam qualitative research itu AKA dependability, di mana saya bisa bilang riset saya stabil dalam arti konsisten ya. Saya dari awal sudah establish relationship sama komunitas ini, lalu saya ngobrol dengan mereka, saya dapat kesimpulan, dan apakah bisa di-trace. Apakah saya bisa nge-track ini dari mana perubahan-perubahan yang terjadi itu berdasarkan apa? Kenapa kamu tiba-tiba berubah dari survei menjadi interview? Kelihatan nggak di dalam prosesnya kenapa perubahan itu terjadi? Jadi sama sebetulnya kayak tadi thick description. Kalau saya mau meyakinkan bahwa prosedur saya benar, saya harus menceritakan setiap langkah riset dengan detail.
Itu juga ada hubungannya dengan audit ya, istilahnya audit trail, di mana saya bisa menceritakan ini, maka ini, lanjutannya ini. Jadi biasanya di strukturnya kualitatif riset itu sifatnya lebih sekuensial. Dan dan yang paling terakhir adalah confirmability. Hati-hati karena tadi kita udah establish kalau kualitatif riset itu sangat bergantung konteks. Sehingga banyak banget bias yang bakal muncul, kultural maupun etnik. Contohnya bayangin kalau tadi saya lagi meneliti orang di Jawa Barat. Kalau saya orang Jawa Barat, saya akan bias juga. Ini kan mirip lah dengan kegiatan saya dengan komunitas saya di rumah. Melainkan kalau saya bukan orang Jawa Barat, saya juga bisa bias. Dasar nih orang-orang Jawa Barat seperti ini, orang Sunda begini nih. Nah, ini banyak realita yang terjadi. Makanya saya sorot di sini. Saya kasih bold di multiple realities. Apa yang menjadi kenyataan bagi mereka belum tentu sama dengan yang ada di saya. Dan saya sebagai peneliti punya predispositions atau pemikiran duluan yang saya bawa ke dalam kegiatan riset saya. Nggak mungkin saya misalnya mau meneliti orang-orang komunitas di Jawa Barat ini, saya udah punya ide duluan pasti. Saya udah punya bias duluan. Dan mau nggak mau itu terjadi, apalagi kalau saya sendiri dianggap sebagai instrumen pengumpul data. Maka menurut para naturalist, para qualitative researcher, itu naturalist dalam konteks ini maksudnya peneliti kualitatif ya, kita memindahkan beban dari investigator ke data. Jadi bukan saya sebagai peneliti yang harus membuktikan, tetapi datanya yang harus bisa membuktikan apa yang kita simpulkan. Caranya gimana untuk memastikannya? Kita perlu melakukan triangulation. Kedua, kita perlu melakukan sitasi yang sebanyak mungkin. Kalau misalkan kualitatif biasanya saling mengaitkan ya. Jadi misalnya saya melihat fenomena ini terjadi. Saya lihat di paper-paper lain, oh fenomena ini udah pernah terjadi. Saya baca paper itu. Sama nggak sih fenomena yang saya lihat di riset saya dan yang pernah dilihat si A di risetnya? Sama nggak? Beda nggak? Faktor-faktor apa yang ada, faktor-faktor apa yang nggak ada. Jadi semua ini harus saya sitasi secara ekstensif dalam riset saya. Dari tadi kita lihat bahwa banyak sekali kriteria yang dikatakan dapat divalidasi dengan menggunakan triangulation. Nah, triangulation ini adalah menunjukkan apa? Kenapa triangle? Karena biasanya di build ya dari bagian-bagian tertentu dikumpulkan. Kita menggunakan banyak source, banyak sumber data dalam penelitian, dan kita build dari 3 sisi ya, triangle gitu kan. Banyak hal. Jadi misalkan saya punya literature review sebagai basis, di sini contohnya ya. Kemudian saya interview expert, jadi disokong gitu loh. Apa yang tadi saya baca di literature review, disokong juga dengan hasil interview. Kemudian saya juga survei. Misalkan ya, di sini contoh aja ada 3 source dari data yang semuanya mendukung suatu kesimpulan tertentu, suatu observasi tertentu. Jadi tidak hanya satu source, tidak hanya dari literature review saya ngambil kesimpulan A, tetapi saya bisa bilang kesimpulan A itu datangnya dari literature review, interview expert, dan juga survei. Semuanya ketiganya saling memprop ya, saling menyokong sehingga tidak mudah dipatahkan. Kalau saya cuma bilang berdasarkan literature review, nanti dia bilang, oh literature review kamu tidak benar. Kalau misalnya saya bilang hanya berdasarkan interview, interviewnya expertnya nggak tahu kali, kan bisa begitu. Sedangkan kalau saya punya 3 hal, yang ketiganya mendukung kesimpulan yang saya ambil, maka saya dapat melakukan triangulation yang lebih bisa menyokong apapun yang saya tulis itu kaya, robust, komprehensif, dan baik disusunnya dengan baik, well developed. Jadi ada beberapa cara jenis-jenis triangulation. Jadi kita bisa triangulation method. Saya bisa gunakan beberapa method di sini untuk saling menyokong. Saya dapat triangulasi source. Jadi saya pakai berbagai source. Saya bisa menggunakan triangulasi analis, menggunakan banyak analis atau expert.
Dan saya juga dapat menggunakan triangulation theory. Jadi saya bisa pakai beberapa teori untuk saling mendukung, untuk meyakinkan bahwa kesimpulan saya benar. Oh, capek juga ya. Baik, itu akhir dari slide tentang qualitative research. Saya akan pause dulu, apakah ada pertanyaan?